Halo semuanya, selamat datang. Dalam video ini, kami akan nunjukin pengujian user experience terhadap prototipe aplikasi yang kami rancang, yaitu aplikasi to-do list mahasiswa dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Berikut adalah tampilan dari prototipe aplikasi kami. Di dalam prototipe ini mencakup beberapa fitur seperti tambah tugas, mengelola tugas seperti hapus, menandainya selesai, kemudian bisa edit profile, mengatur reminder, dan edit username. Instrumen penilaian. Yang pertama adalah heuristic evaluation. Evaluasi ini berdasarkan pada 10 prinsip Nelson. Pelaksanaan pada instrumen pertama ini, kami berkolaborasi antar evaluator via Zoom. Salah satu evaluator menjalankan prototipe, kemudian evaluator lain mengamati serta berdiskusi masalah apa yang ditemukan. Di sini untuk login, menurut saya sudah tidak ada masalah apapun yang terkait dengan 10 prinsip Nelson. Mungkin bagaimana pendapat kalian untuk fitur login ini, evaluasinya? Kalau menurut saya tidak ada yang melanggar 10 prinsip dari Nelson tersebut. Mungkin dari Mas Askap. Dari saya mungkin itu sudah cukup jelas dari tampilan dan tulisannya juga sudah memenuhi dari prinsip tersebut. Cukup. Dari fitur register ini, menurut aku juga sudah jelas, tidak ada masalah. Menurut saya sudah cukup dan memuaskan. Dari saya juga tidak ada tambahan. Di sini dari prinsip Nelson yang pertama sampai ke 10, saya sebutin ya. Dari yang pertama itu visibility of system status. Menurut saya tidak ada masalah untuk prinsip pertama. Yang kedua, match between system and the real world, atau menggunakan istilah atau simbol yang dikenali pengguna. Di sini juga menurut saya sudah cukup jelas terkait tambah tugasnya, form-formnya, lalu tombol-tombolnya juga. Untuk user control dan freedom, udah ada tombol batal untuk pengguna ingin membatalkan teks yang dibuatnya sebelum dibuat. Lalu selanjutnya konsistensi dan standar, menurut saya juga udah jelas, udah dipahami. Lalu untuk error preventionnya, di sini juga sudah bagus, tidak ada masalah. Lalu untuk selanjutnya itu recognition, narrator, dan recall, yaitu menampilkan informasi penting langsung atau suatu hal yang sulit dipahami pengguna. Ini juga sudah jelas. Dari form-formnya juga ada placeholder-nya. Lalu untuk flexibility dan efisiensi sudah juga ada, yaitu pencarian, estetik, minimalis desain, udah sederhana, tidak rumit. Lalu untuk pesan error, help user recognize, diagnose, dan recover from error. Oke. Untuk help and documentation, di sini mungkin bisa untuk evaluasi heuristik itu kekurangan di help and documentation, itu menurut saya. Mungkin evaluasi dari kalian. Saya sendiri sudah cukup
pembuatan tugas pada prototipe ini. Di sini untuk 10 prinsip Nielsen dari kelola tugas, dari saya sih evaluasinya udah nggak ada masalah ya. Dari saya tidak ada. Oke, untuk evaluasi heuristik di fitur ini sudah tidak ada masalah. Sudah ada loading sama pesan berhasilnya. Dari saya sudah memenuhi lah untuk 10 prinsip Nielsen. Kalau dari 10 prinsip menurut saya sudah cukup, cuma tadi itu dari prototipenya belum berjalan sesuai yang seharusnya. Mungkin dibicarakan lagi untuk tiap matkulnya, soalnya ini kan dari classroom, jadi nanti ada pilihan beberapa kelas atau matkul. Nah, nanti bisa di dalamnya baru ada beberapa tugas yang belum diselesaikan. Udah sesuai, udah nggak ada masalah. Tadi udah ada pesan jika gagal untuk mengupload foto. Udah sih, itu aja dari evaluasi saya. Dari saya tidak ada tambahan. Ganti password bagaimana menurut Askap? Kalau dari saya mungkin cukup sih, soalnya juga sudah jelas. Dari prototipe ini mungkin alur jalan sistemnya ya, dari prototipenya mungkin masih agak belum sinkron. Dan untuk evaluasi sesuai dengan 10 prinsip Nielsen tadi, pertama itu fitur help and documentation itu mungkin belum ada di aplikasi ini. Lalu udah itu saja mungkin yang kurang dari aplikasi ini menurut 10 prinsip Nielsen untuk evaluasi heuristiknya. Mungkin cukup. Itu saja, terima kasih. Tahap selanjutnya adalah time on task. Di sini pengguna diminta buat menyelesaikan beberapa tugas seperti login, buat tugas baru, edit tugas, atau tandai tugas sudah selesai, kemudian ganti profile, ganti username, atur reminder, dan logout. Untuk waktunya kami menggunakan stopwatch.
Selanjutnya kami melakukan uji coba langsung kepada pengguna. Setelah melakukan uji coba, pengguna tersebut kami minta untuk mengisi kuesioner yang sudah kami siapkan, yang dimana isinya seputar pengalaman mereka selama menggunakan aplikasi, mulai dari kemudahan, tampilan, sampai fitur-fitur yang ada. Itu dia tadi proses lengkap pengujian UX untuk aplikasi To-Do List mahasiswa yang kami buat. Terima kasih yang sudah nonton.